Doa selesai. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Adakah hari ini anak-anak yang tidak datang? Ada Atas nama siapa? apa nama saudara Ibu? Ya, siapa lagi? Oh, satu orang. Ya, kita doakan mudah-mudahan teman kalian yang tidak hadir hari ini bisa berkumpul dengan kita minggu depan untuk belajar fisika kembali. Amin. Ya, selanjutnya Ibu akan memberikan kesempatan pada anak semua untuk membaca. Silakan dibaca buku apa saja selama 3 menit. Di slide ini ada gambar dua mobil. Menurut anak-anakku, kalau misalkan anak-anak ada di atas mobil ini, ada satu ini mengenai polisi tidur, mobil mana yang akan terasa nyaman? Hitam, Bu. Hitam. Iya. Kenapa kita mengambil mobil warna hitam? Nanti sebentar ya. Ibu hanya memberikan motivasi di sini dulu bahwa anak-anak itu harus giat belajar, rajin bekerja dan pantang menyerah agar suatu saat nanti anak-anak bisa sukses dan bisa membeli mobil yang nyaman pada saat mengenai polisi tidur. Amin. Selanjutnya Ibu akan bertanya pelajaran kita minggu lalu. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan tegangan? Baik, Ya, silakan. tegangan adalah perbandingan antara gaya dan luas penampang. Iya, betul, bagus sekali. Selanjutnya, ada yang masih ingat apa itu pengertian tegangan? Iya, silakan. Tegangan adalah perbandingan antara perkembangan panjang dengan panjang awal. Iya, bagus, betul sekali. Kemudian ada yang masih ingat apa itu modulus elastis? Ibu, Iya, silakan. modulus elastis adalah angka yang digunakan untuk mengukur objek atau ketahanan bahan untuk mengalami deformasi elastis ketika gaya diterapkan pada benda itu. Iya, bagus, betul sekali. Jadi, modulus elastis itu sebenarnya merupakan perbandingan antara tegangan terhadap peregangan. Kemudian ada yang masih ingat apa perbedaan antara benda elastis dan benda plastis? Ibu, Ya, silakan. perbedaan benda elastis dan plastis yaitu elastis benda yang dapat kembali dibentuk semula jika gaya yang mengenainya dihilangkan. Iya. Kalau plastis benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula walaupun gaya yang mengenainya dihilangkan. Iya, betul sekali. Kemudian peserta didik melakukan studi pustaka dari materi ajar, buku paket, dan internet, dan berdiskusi. Peserta didik mampu menganalisis gaya pegas yang dapat menimbulkan elastisitas dengan benar. Setelah peserta didik melakukan studi pustaka dari materi ajar, buku paket, dan internet, dan berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis hubungan tegangan, regangan, dan modulus elastis dengan benar. Kemudian teknik penilaian yang pertama adalah penilaian sikap yang terdiri dari indikator teliti dan tanggung jawab. Yang kedua, penilaian keterampilan yang terdiri dari indikator menyelesaikan LKPD, presentase, dan membuat kesimpulan. Ya, dilihat di sini. Ini adalah gambar mobil Pajero dan mobil kuda lama. Mobil manakah yang akan terasa nyaman jika melewati jalanan terjal atau polisi tidur? Menurut Anda apa penyebabnya? Jadi nanti sebentar ini akan kita lakukan eksperimen untuk membuktikan bahwa mobil Pajero itu merupakan mobil yang nyaman pada saat melewati polisi tidur atau jalanan yang terjal. Ya, sekarang apakah anak-anakku sudah di kelompoknya kemarin ini? Sudah, Bu. Apakah anak-anakku membaca materi yang Ibu kirimkan di Classroom? Sudah, Bu. Ya, sekarang kita lakukan eksperimen. Ya, anak-anakku silakan bandingkan eksperimen yang dilakukan di rumah dengan eksperimen hari ini.
Diganti lagi kali berikutnya dengan gas. Boleh dipasang saja langsung gasnya. Pasang saja langsung. Ya, dikasih beban seperti tadi ya, dari 50. Iya, sekarang gas. Jadi dikasih bebannya dari 50. Ya, dicatat. Kami akan mempresentasikan atas percobaan dari yang tadi. Nama-nama kelompok kami yaitu yang pertama Ahmad Nur Ishak, yang kedua Muhammad Ahmad Ramadan, yang ketiga Arif Firman, yang keempat Karim Cristiano, yang kelima Dwi Muhammad Yosif. Rumusan masalah. Tuliskan rumusan masalah terkait digambar poin-poin gambar mobil Pajero dan mobil kuda lama. Mobil manakah yang lebih nyaman digunakan pada saat ada posisi tidur? Hipotesis. Tuliskan tugas sementara Anda. Hipotesis berdasarkan rumusan masalah. Mobil Pajero karena kelasnya lebih bagus dibanding mobil kuda lama. Berdasarkan data yang diperoleh, bagaimana hubungan antara massa beban dengan pertambahan panjang tugas? Semakin besar massa beban, maka nilai pertambahan panjang tugas semakin besar. Berdasarkan grafik hubungan antara F, N, dan segitiga L, Delta L. delta N, dan segitiga L, Delta itu segitiga, delta L atau N. Tentukan konstanta tugasnya. Konstanta tugas dan grafik hubungan antara F dan delta L adalah cenderung konstan. Berdasarkan data yang diperoleh bagi hubungan antara massa beban dengan pertambahan panjang tugas, semakin besar massa lintas, maka semakin besar juga pertambahan panjang tugas. Berdasarkan grafik hubungan antara F, N, dan delta L, menentukan konstanta tugas. Konstanta tugas dan grafik hubungan F dan delta L adalah cenderung tetap. Sementara itu kesimpulan dalam percobaan mengenai hukum Hooke yang telah kami lakukan, kami dapat menunjukkan bahwa gaya yang dapat dikerjakan pada tugas berbanding lurus dengan tambahan panjang tugas. Semakin besar tambahan panjang, semakin besar pula gaya yang dikerjakan pada tugas. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, plus untuk kelompok ini. SD dan keempat yang putra perdana dan yang terakhir Rasya. Rumus masalah. Tuliskan rumusan masalah terkait gambar di poin gambar mobil Pajero dan mobil kuda lama.
Hipotesis. Manakah yang lebih elastis antara mobil Pajero dan mobil kuda lama? Pertama, mobil Pajero karena selain bagus, mobil Pajero juga memiliki bagas yang sangat kuat dan bagus. Berdasarkan data yang diperoleh, bagaimanakah hubungan antara masa beban dan pertambahan panjang gas? Jawabannya adalah semakin besar sabda, maka semakin besar juga pertambahan gas. Bukan grafik hubungan antara F dan L, N dan delta R tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yaitu Rizafia Zahra, Safwana, Cinta, Nurlanisa dan Hayyadiram ingin mempresentasikan hasil percobaan yang kami lakukan. Rumusan masalah. Tuliskan rumusan masalah terkait gambar di PowerPoint, gambar mobil Pajero dan mobil kuda lama. Perbedaan antara mobil Pajero dengan mobil kuda lama pada saat melewati polisi tidur. Hipotesis. Tuliskan penjelasan benar Anda. Hipotesis berdasarkan rumusan masalah. Alasan mobil putih yang lebih bagus adalah karena perbedaan kualitas atau profil yang disukai oleh mobil putih. Subtraction. Berdasarkan data yang diperoleh, bagaimanakah hubungan antara massa benda dengan pertambahan panjang gas? Jawabannya yaitu semakin besar massa benda, maka semakin besar juga pertambahan panjang ventil. Berdasarkan grafik hubungan antara F, N dan delta R, N hubungan konstantan gasnya. Berdasarkan grafik hubungan antara K dan delta R adalah hitungan delta. Berdasarkan data yang diperoleh, bagaimana hubungan antara massa beban dengan pertambahan panjang gas? Semakin besar massa benda, maka semakin besar juga pertambahan panjang gas. Berdasarkan grafik hubungan antara F dan delta R, tentukan konstanta gasnya. Adalah cenderung tetap dari grafik hubungan antara F atau gaya dan hubungan panjang pertambahan panjang. Kesimpulannya adalah bahwa jika gaya tarik yang diberikan pada suatu tugas tidak memiliki batas elastisitas suatu benda, maka pertambahan panjangnya akan berbanding lurus dengan gaya tariknya. Ketika sebuah benda yang bersifat elastis seperti karet, ventil dapat mengalami perubahan panjang ketika ditarik oleh beban maupun dari luar, namun beda-bedanya jika tidak menggunakan gas yang memiliki ketetapan gas yang berat, sehingga akan lebih berat untuk ditarik atau membutuhkan yang lebih kuat agar terjadi pertambahan panjang. Sekian, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, beri aplaus untuk kelompok 4. Mobil kuda lama. Hipotesis. Mobil Pajero karena selain bagus, mobil Pajero juga memiliki bagas yang sangat kuat atau lebih bagus. Berdasarkan data yang diperoleh, bagaimanakah hubungan antara massa beban dengan pertambahan panjang gas? Semakin besar massa benda, semakin besar juga pertambahan panjang gas. Berdasarkan grafik hubungan antara L dan delta tentukan konstanta gasnya. Konstanta merupakan ukuran kekuatan tugas. Dengan
Jadi Ibu melihat juga sudah bagus presentasinya dan membuat kesimpulannya juga sudah bagus. Kenapa tadi itu Ibu memberikan gambar tentang mobil Pajero dengan mobil kuda lama? Kenapa mobil Pajero kita lebih nyaman dibandingkan mobil kuda lama? Itu dikarenakan bahwa pegas yang ada pada mobil Pajero itu jauh lebih panjang dibandingkan mobil kuda lama. Selain itu, sistem suspensi yang ada pada mobil Pajero itu lebih baik dibandingkan dengan mobil kuda lama. Selanjutnya Ibu akan memberikan materi pembelajaran kita hari ini. Jadi ini ya. Pernahkah anak-anak melihat orang yang berlomba motocross? Jika Anda perhatikan, motocross itu bisa berjalan dengan lancar di atas bebatuan, atau motocross bisa mendarat dengan seimbang setelah saat melompat dari ketinggian. Pernahkah kalian melihat aksi balapnya? Bayangkan apa yang digunakan pembalap apabila motor yang digunakan itu motor biasa. Apakah bisa? Tidak. Tidak bisa. Mana yang lebih stabil mendarat? Antara motocross dengan motor biasa? Motocross. Mengapa? Karena Pegasnya lebih besar. Iya, karena pegasnya lebih besar. Ya, itu menandakan bahwa sistem suspensi yang ada pada motocross itu lebih baik dibanding dengan sistem suspensi yang ada pada motor biasa yang kita pakai sehari-hari. Berdasarkan jenisnya, benda itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah benda plastis. Benda plastis adalah benda yang jika daya lawannya dihilangkan, maka benda tersebut tidak akan kembali ke bentuknya semula. Ini contohnya seperti plastisin atau mainan anak-anak yang dibentuk-bentuk. Apabila kita tak maka dia tetap di bentuknya. Tidak seperti awal lagi. Kemudian yang kedua, benda elastis. Benda elastis adalah benda yang dapat kembali ke bentuknya semula setelah daya yang mengenainya dihilangkan. Contohnya seperti tadi, ada karet pentil dan ada Gas. gas. Kemudian yang ketiga, tegangan atau stres. Tegangan adalah perbandingan antara gaya yang bekerja dengan luas penampak. Selanjutnya tegangan. Tegangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang yang dialami suatu benda dengan panjang awal atau panjang bermula. Selanjutnya modulus elastis. Modulus elastis ini merupakan perbandingan antara tegangan dengan tegangan. Ini ada contoh soal tentang modulus elastis. Jadi setiap kali panjangnya 20 meter diberi kepada 40 kilo sehingga panjangnya menjadi 20,4 meter. Jika luas penampakan tali 10 cm kuadrat, tentukan tegangan, dan modulus elastis. Jadi modulus elastis dapat kita cari apabila tegangannya kita peroleh dan tegangannya kita peroleh. Seperti yang ada di papan. Jadi kita cari dulu tegangannya, itu sama dengan F per A atau 400 dibagi 10 pangkat 3. Hasilnya adalah 4105. Kemudian yang kedua tegangannya sama dengan delta L per L atau 0,4 per 20. Hasilnya adalah 0,02 atau 2 kali 10 pangkat 2. Selanjutnya modulus elastis. Rumusnya adalah tegangan per tegangan 4105 dibagi 2 kali 10 pangkat 2. Hasilnya adalah 2107 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya kita masuk pada hukum Hooke. Jika sebuah pegas diberikan gaya jika pertambahan panjangnya delta X, maka pertambahan panjang itu tidak melebihi kemampuan pegas untuk menahan beban, maka pegas tersebut akan kembali ke bentuknya semula. Tetapi kalau diberikan beban yang lebih besar dari kekuatan pegas, maka pegasnya itu tidak bisa elastis, dia akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk yang tadinya elastis menjadi plastis. Jadi seperti tadi percobaan yang anak-anak lakukan, apabila bebannya itu ditambah terus, yang tadi kan batasnya 250 ya, 250 gram. Apabila anak menambahkan beban menjadi 1000 gram, maka itu pegasnya tidak akan naik turun lagi, dia akan berbentuk plastis, tertarik seperti ini. Nah itu berarti sudah melewati batas kemampuan pegas untuk menahan beban. Terjadilah deformasi atau perubahan sifat bahan. Di hukum Hooke tadi itu berlaku rumus gaya sama dengan F kali delta X.
Newton sehingga panjang tugas yang semula 12 cm menjadi 16 cm. Berapakah konstanta pegasnya? Jadi konstanta pegasnya itu sama dengan F kali delta X atau sama dengan 10 Newton dibagi dengan 0,04 meter. Jadi sama dengan 250 Newton per meter. Oke. Sekarang kita masuk pada kegiatan penutup. Adakah yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Ya, silakan. Kesimpulannya yaitu berdasarkan grafik hubungan antara gaya F dan pertambahan panjang delta N, maka konstanta pegas adalah tetap. Iya, bagus sekali. Adakah yang bisa menyimpulkan lagi? Ya, Bu. Ya, silakan. Grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang adalah konstan. Iya, betul, bagus sekali. Adakah yang bisa menyimpulkan lagi?